Hai, udah lama nggak buat konten dan kali ini membuat konten lagi karena rasa-rasanya agak kurang dalam hidup nih nggak buat konten. Nah, kali ini kita mau bahas nih soal buat kamu yang hari ini udah lulus kuliah tapi udah coba-coba untuk apply cita-citanya langsung dapat kerja ketika udah lulus dari kuliah tapi nggak dapat kerja, nggak dapat panggilan. Mungkin ada yang dapat panggilan tapi setelah interview, setelah berbicara dengan user kayaknya nggak dipanggil lagi nih. Oke, kita mau coba sharing soal pengalaman bagaimana mencari pekerjaan yang dimana itu works tempatnya. Oke, sepertinya tempat mencari pekerjaan untuk apply yang namanya CV, apply untuk mencari sebuah pekerjaan di zaman sekarang kayaknya udah banyak ya tempat untuk bisa apply lamaran pekerjaan kita di sebuah aplikasi seperti Glints, Jobstreet, Cake, dan sebagainya. Nah, di tempat-tempat seperti itulah yang awal-awal mula aku mencoba untuk apply sebuah pekerjaan dan menurutku itu semuanya works. Cuman bagaimana caranya untuk kita bisa memaksimalkan dari CV kita, biodata kita, dan sebagainya. Nah, aku pun yang paling works untuk aku pernah coba, semuanya tadi yang aku sebutin pernah aku coba sih. Tapi yang memang kepanggil yang pernah dicoba itu di Glints. Nah, setelah itu aku pun mencoba untuk di LinkedIn. Di LinkedIn itu juga sangat-sangat works untuk teman-teman, untuk kamu yang hari ini untuk mencoba untuk mencari sebuah pekerjaan. Oke, sudah sangat banyak sekali tempat-tempat untuk apply sebuah pekerjaan, untuk mencari pekerjaan. Tapi rasa-rasanya udah 100, 200, 300, bahkan lebih dari 500 CV halaman pekerjaan kita, tapi nggak kepanggil. Apa sih yang salah? Kalau hal itu terjadi sama kamu, maka aku mau bilang pertama-tama coba untuk memikirkan lagi kenapa ini kok nggak bisa tembus dari CV kamu, kenapa kerjaan kamu tidak keterima. Pertama-tama itu adalah merubah dulu CV kita, buat dengan sebaik-baiknya mungkin, lihat dari relevansi atau relevannya dari kerjaan yang kita cari dengan skill dan pengalaman yang kita miliki. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa untuk kita bisa keterima, untuk kita bisa dapatin pekerjaan tersebut, lihat dari pertama yaitu CV. Ketika telah melihat dari CV, kita telah tahu, oh ternyata CV kita perbaiki di sebelah sini. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki dari cara untuk kita interview atau dalam sesi wawancara. Nah, sesi wawancara ini tentunya sangat krusial karena seorang user akan memperhatikan bagaimana cara kita dalam menjawab, bagaimana cara kita untuk berpikir dari hasil-hasil pertanyaan yang akan dia lontarkan. Ketika kita telah ditanya dan jawabannya terasa kurang dari seorang user, maka dia mungkin akan next, akan lihat siapa yang lebih cocok dari kandidat-kandidat yang telah dipanggilnya. Aku pun pernah merasakan hal itu, pernah di sisi tersebut. Tapi itu udah cukup lama, waktu masih kuliah pernah aku di interview, di wawancara seorang user, dan jawaban aku cukup aneh atau cukup kurang menurut aku, dan sehingga setelah aku pelajari, setelah aku dalami, oh ternyata sebenarnya jawabannya nggak
seperti ini, jawabannya seharusnya begini. Nah, maka untuk di sesi interview atau wawancara penting dan perlu untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum kita di interview. Ya mungkin dari kita lihat dari CV yang telah kita paparkan, kita sudah kirim. Yang kedua, kita perlu untuk mengetahui role dan perusahaan tersebut. Mungkin sebagai dari apa yang kamu lihat dan kamu dengarkan, mungkin itu yang simpelnya yang aku dapati, pun itu yang simpelnya ketika aku pelajari dari bagaimana untuk berinterview yang baik dan benar. Asik. Tapi aku rasa aku masih banyak kurangnya sih, bukan berarti aku hebat, aku masih banyak kurang, dan ini menjadi sesi untuk sharing aja sih. Satu hari satu sharing cukup sangat menyenangkan, dan bisa ketika ada yang menonton dan bermanfaat dan ada yang ketolong dengan percakapan ini, dengan sharingan ini, ya itu bisa jadi bermanfaat bagi diri aku sih. Nah, ketika kita sudah memperbaiki CV, kita sudah memperbaiki dari cara interview, nah akhirnya kita masuk pada sesi akhir, yaitu menunggu. Memang kalau mau dibilang untuk panggilan kadang ada yang cepat, kadang ada yang lama. Bisa aja tiba-tiba langsung dipanggil lagi, bisa aja membutuhkan waktu 1 minggu, 3 hari, seminggu, bahkan bisa sampai sebulan. Nah, hal ini yang bikin para kandidat, para pencari kerja, top job seeker, sangat-sangat khawatir dan deg-degan lah. Ketika mereka pun tidak mempunyai backplan, ketika kita nggak mempunyai dana darurat, nggak mempunyai dana yang cukup, misalnya 3-5 bulan atau sampai 6 bulan untuk biaya hidup sehari-hari, untuk biaya mencari kerja, maka ini menjadi momen yang sangat krusial sih, momen yang bikin was-was, deg-degan. Maka ketika kita sudah keterima kerja, ketika kita sudah masuk dalam dunia pekerjaan, setidaknya kalau memang pada waktunya untuk keluar dan pindah pekerjaan, mungkin ada langkah baiknya mempunyai backup plan. Hal ini aku dapatin dari seorang yang ahli dalam bidang keuangan pun mengatakan hal tersebut. Dan kalau kita berpikir secara logis, kita bicara secara logik, hal itu kayaknya harus kita simpan. Nah, semoga untuk kamu yang hari ini dari lulus kuliah dan sudah coba-coba apply, bisa dapatin pekerjaan. Dan ada satu juga gimana cara ketika kita sudah apply di website, kita sudah apply di apps, aplikasi, kita mungkin bisa coba salah satu cara ini, yaitu dengan cara menanyakan pada teman kita, relasi atau jaringan-jaringan yang kita telah miliki, dan sehingga kita bertanya, hey kawan, apakah mempunyai pekerjaan di sana? Apakah sedang membuka pekerjaan di sana? Apakah sedang ada info loker nih? Bisa jadi karena kita mempunyai teman, kita mempunyai sahabat-sahabat, dan membagikan info tersebut, kita mempunyai peluang mungkin 50-70% untuk terima kerja di tempat mereka atau di tempat yang mereka sarankan. So, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. So, gue Florian, thank you, see you, goodbye.